Nama saya Ferdiansyah dari Prodi Ekonomi Manajemen dan Bisnis, kelas SMJ 015 dari kelompok 12. Nama saya Bisma dari Prodi Ekonomi Manajemen dan Bisnis, kelas SMJ 015 dari kelompok 12. Perkenalkan, nama saya Rizky Maulana dari Prodi Manajemen Ekonomi dan Bisnis, kelas SMJ 015, kelompok 12. Perkenalkan, nama saya Ihsan Fadilah dari Prodi Manajemen dan Bisnis, kelas SMJE 015, kelompok 12. Halo teman-teman, di sini saya akan membahas tentang persediaan barang dagang. Persediaan barang dagang adalah elemen yang sangat penting dalam penentuan harga pokok penjualan pada perusahaan dagang eceran maupun partai besar. Perusahaan meliputi barang-barang nyata yang dimiliki perusahaan dengan tujuan untuk dijual kembali. Itu macam-macamnya ada dua. Yang pertama ada persediaan dana dagang untuk perusahaan dagang, dan ada persediaan industri berupa persediaan barang mentah, barang yang sebelum jadi sama barang yang sudah jadi. Harga pokok persediaan atau metode FIFO. 1. Metode ini menyatakan bahwa persediaan dengan nilai perolehan pertama masuk akan dijual terlebih dahulu, sehingga persediaan akhir dinilai dengan nilai perolehan persediaan yang terakhir masuk dalam kurung dibeli, tutup kurung, titik. 2. Metode ini cenderung menghasilkan persediaan yang nilainya tinggi dan berdampak pada nilai aktiva perusahaan. Untuk harga pokok persediaan atau metode LIFO. 1. Metode ini menyatakan bahwa persediaan dengan nilai perolehan terakhir masuk akan dijual terlebih dahulu, sehingga persediaan akhir dinilai dan dilaporkan berdasarkan nilai perolehan persediaan yang pertama masuk atau dibeli. 2. Metode ini menghasilkan nilai persediaan akhir yang rendah dan berdampak pada nilai aktiva perusahaan yang rendah. Untuk metode eceran, metode ini menilai persediaan akhir dengan cara menghitung terlebih dahulu nilai persediaan akhir berdasarkan eceran. Tujuan penggunaan metode harga jual eceran ada dua. Yang pertama, untuk menentukan nilai persediaan dalam rangka menyusun laporan keuangan jangka pendek, di mana tidak memungkinkan untuk melakukan stock opening. Yang kedua, sebagai alat untuk menentukan harga pokok atau taksiran dari kuantitas barang yang ada di gudang atau harga pokok persediaan akhir. Karakteristik persediaan. Yang pertama, barang tersebut dijual kepada konsumen selama periode kegiatan normal perusahaan. Yang kedua, sistem pencatatan persediaan menggunakan dua metode, yaitu sistem persediaan periodik dan sistem persediaan virtual. Yang ketiga, penilaian persediaan menggunakan dua cara penilaian, yaitu dengan pendekatan arus harga pokok dan selain arus harga pokok. Dan yang terakhir, persediaan akhir dilaporkan dalam neraca sebagai aktiva lancar. Gross profit method atau metode laba kotor. Metode ini penilaian persediaan bersifat estimasi. Penilaian persediaan berdasarkan pada persentase laba kotor perusahaan tahun berjalan atau rata-rata selama beberapa tahun, merupakan suatu prosedur yang digunakan untuk menentukan taksiran nilai persediaan tanpa dilakukan perhitungan fisik persediaan atau stock opening, dan untuk menguji ketelitian data akuntansi apabila sistem permanen yang digunakan. Low cost of market, harga terendah antara harga pokok dan harga pasar. Metode ini diterapkan dalam kondisi persediaan tidak normal. Metode ini membandingkan nilai yang lebih rendah
antara nilai pasar dan nilai perolehan. Nilai pasar yang dipilih harus dibatasi. Metode LCM ini, penilaian persediaan yang dilakukan adalah dengan memilih nilai yang terendah antara harga pokok dengan harga pasar. Jadi, harga pokok sangat berbanding jauh dengan harga pasar. Metode ini diterapkan untuk menilai persediaan yang memiliki nilai di bawah cost awal yang disebabkan oleh kejadian-kejadian. Kondisi tersebut akan menyebabkan kerugian perusahaan dan barang tentu pula perusahaan harus mengakui timbulnya kerugian tersebut. Mungkin itu saja yang saya sampaikan.